Retno Marsudi menekankan pentingnya perdamaian dunia dengan menghargai kedaulatan negara, pemulihan ekonomi global, dan penguatan kemitraan global. Menlu juga menyampaikan pentingnya negara-negara di PBB untuk bersatu dalam kerangka multilateralisme yang inklusif agar mencapai solusi yang menguntungkan secara setara. Indonesia mendapat giliran ke-6 dalam hari terakhir sesi debat umum yang telah berlangsung sejak Selasa pekan lalu. Ya pemirsa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi hari ini menyampaikan pidatonya dalam sidang Majelis Umum PBB ke-77 di New York. Lalu apa saja yang dibahas Indonesia dalam forum ini? Kita terhubung dengan jurnalis VOA dari Markas PBB New York, Amerika Serikat, Randy Wicaksana. Selamat malam waktu Indonesia, Randy. Selamat pagi waktu New York, Mirta. Ya Randy, apa saja yang menarik yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno dalam sidang umum tahun ini? Menteri Luar Negeri Retno Marsudi seperti yang kita sudah sampaikan dapat giliran di hari terakhir dari sesi debat umum sudah berlangsung dan Selasa lalu. Tadi sekitar pukul 10 waktu New York, Retno Marsudi menyampaikan pidatonya kurang lebih selama 12 menit dan salah satu payung tema yang disampaikan Indonesia pada tahun ini adalah menawarkan pada PBB paradigma baru. Paradigma yang diingatkan kembali kepada seluruh negara anggota PBB mengenai pentingnya kerjasama, kemitraan, partnership, kolaborasi, bukan kompetisi. Kerjasama yang menguntungkan semuanya secara setara, bukan zero sum game atau yang menguntungkan satu orang yang paling kuat saja. Ini menjadi pidato pembuka Retno Marsudi tadi sebelum kemudian dia masuk ke dalam 3 poin penting yang disampaikan pada forum PBB. Yang pertama tadi disampaikan sini saya catat adalah mengenai perdamaian dunia yang juga nampaknya juga menjadi pesan yang terus-terusan disampaikan mengingat ada berbagai konflik dan juga peperangan yang terjadi khusus tahun ini. Namun secara gamblang dan eksplisit tadi Retno Marsudi menyebutkan 2 konflik besar yang terjadi dan perlu diselamatkan. Pertama mengenai Palestina dan juga Afghanistan. Dan meskipun tidak disampaikan secara eksplisit atau secara langsung, namun perang Rusia-Ukraina juga menjadi salah satu konflik yang menarik banyak perhatian negara-negara anggota PBB juga PBB tahun ini karena konfliknya juga dampaknya mengglobal ya. Kemudian juga Retno Marsudi membahas mengenai pemulihan ekonomi secara global. Ini nampaknya masih ada kepentingan yang inline dengan Indonesia sebagai presidensi G20 misalnya, yang juga punya kepentingan untuk suksesi yang akan hadir pada bulan November mendatang. Yang kita ketahui juga isu-isu yang dibahas di PBB tidak jauh berbeda dengan isu-isu tiga prinsip utama yang akan dibahas dalam forum G20. Yang ketiga yang dibahas juga oleh Menlu dalam forum ini, dalam pidatonya tadi adalah mengenai penguatan kerjasama atau kemitraan secara regional. Dan ini nampaknya juga masih sejalan dengan kepentingan Indonesia, karena Indonesia diproyeksikan akan menjadi ketua ASEAN di tahun 2023 misalnya. Jadi pesan utama Menteri Luar Negeri di sini adalah mengenai pesan-pesan perdamaian dunia, mengingatkan kepada dunia untuk bekerja sama dan pentingnya multilateralisme. Seperti hadirnya PBB sebenarnya kan pada awalnya untuk menghindari terjadinya perang-perang yang besar gitu ya. Dan tadi Menlu menyatakan perang bukan lagi sebagai sebuah kemungkinan tapi sudah menjadi realitas yang terjadi. Ya Rusia ini mungkin mengacu juga pada perang yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Yang kemudian disayangkan adalah pidato yang bagus tadi pesannya untuk mengingatkan kembali kepada negara anggota PBB tidak disampaikan secara langsung oleh pemimpin Indonesia langsung, jadi Presiden Joko Widodo, yang juga menjadi kritik yang berdatangan dari para analis mengenai peran Indonesia yang strategis sekali sebenarnya pada tahun ini. Meskipun pesan tetap disampaikan oleh Menlu, namun kalau misalnya kita melihat dari sesi debat umum sendiri, ini adalah hari terakhir di mana kehadiran delegasi dan juga media-media internasional tidak lagi sebesar ketika pada 2 hari pertama misalnya. Pada kehadiran pada Indonesia periode pertama pada Joko Widodo lalu misalnya Yusuf Kala yang datang mewakili Indonesia mendapat giliran pidatonya setidaknya di 2 hari pertama UNJ, sehingga kemungkinan untuk mendapatkan exposure atau mendapatkan perhatian dari media global dengan pesan-pesan Indonesia yang penting bisa lebih efektif tersampaikan. Analis menyebut ketidakhadiran Jokowi misal pada tahun ini di UNJ sebagai sebuah kesempatan yang disia-siakan, mengingat Indonesia juga saat ini memegang posisi strategis sebagai ketua dari G20, belum lagi menjadi ketua ASEAN tahun 2023 mendatang. Tirta.
Ya, Randy, selain pidato dari Ibu Retno Marsudi, lalu isu apa saja nih yang paling banyak dibahas pada persidangan? PBB tahun ini Mirva menyebut isu-isu yang ada di PBB tahun ini yang dibahas adalah isu yang terparah. Mengingat sifat dari isu-isunya tidak lagi mengenal batas negara. Sebut saja isu-isu seperti pandemi COVID, kemudian perihal inflasi yang juga terjadi secara global, dan juga perang Rusia-Ukraina. Nah, perang Rusia-Ukraina ini meskipun hanya melibatkan dua aktor negara saja, tapi memang dampaknya mengglobal ya, sehingga butuh perhatian yang luar biasa besar dari negara-negara lain, karena dampaknya sudah merugikan negara-negara kecil misalnya atau negara-negara berkembang. Secara statistik misalnya saja kita bicara soal ekspor gandum dan juga pupuk, semuanya sebagian besar dikirim melalui Ukraina dan Rusia. Gandum misalnya 30% kontribusinya datang dari Ukraina Rusia, dan supply chain jatah pasokannya terganggu akibat peperangan yang berlangsung di sana. Petani-petani Ukraina yang harusnya bisa melakukan ekspor terganggu produktivitasnya karena adanya perang. Rusia pun demikian ikut terganggu ekspornya dikarenakan adanya embargo dari negara barat. Maka dari itu berbagai negara juga berbagai forum hadir di forum ini untuk kemudian membahas isu ini, termasuk Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, pada pekan lalu pada pidatonya secara eksplisit menentang aksi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina, menyebut Rusia telah melanggar piagam PBB, semangat PBB untuk mencegah adanya peperangan. Joe Biden bahkan mengusulkan untuk adanya reformasi Dewan Keamanan Permanen, anggota Dewan Keamanan Permanen PBB yang sejauh ini hanya dipegang oleh 5 negara termasuk Rusia dan Amerika Serikat. Mengatakan bahwa setiap resolusi yang dibawa ke persidangan selalu dibatalkan karena memang Rusia punya hak veto untuk membatalkan semua resolusi yang dianggap akan merugikan Rusia sendiri. Pak. Baik, Randy. Terima kasih, Randy Wicaksana, jurnalis VOA, melaporkan langsung dari New York, Amerika Serikat.